Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabarnya Bunda Rai? Puji Tuhan Bunda, baik. Bunda apa kabar Bunda? Wow, luar biasa. Tetap semangat dan tetap bersuka cita. Walaupun ibadah kita masih di rumah ya Bunda? Iya, di rumah masing-masing ya Bun. Iya, di rumah masing-masing. Nah Bunda, walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap pakaian rapi ya? Iya pastinya, seperti kita pergi ke gereja. Rambut harus disisir, pakaian harus rapi karena kita menghadap Tuhan Bunda. Iya betul, dan jangan lupa Bunda alat-alat untuk ibadahnya, ya, yaitu Alkitab. Iya, pasti dan yang pertama Alkitab. Dan kalau ada di rumah Kidung Ceria ya Bunda ya. Kalau adik-adik punya Kidung Ceria ya. Bunda, liturgos kita hari ini dilayani oleh siapa ya? Ada pastinya Bunda Yo. Dan ada Bunda Rai. Juga ada Kak Dandi yang mengiringi musik dalam ibadah kita hari ini. Iya Bunda. Oh iya Bunda, sebelum kita ibadah kita ngapain dulu ya? Kita bersaat teduh dulu ya Bunda. Oh iya, saat teduh. Anak-anak di rumah juga dalam posisi saat teduh ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oh iya Bunda Rai. Iya Bun. Kita mau mulai ibadah, kita ajak anak-anak untuk berdiri ya. Oh ayo anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 127. Ya, Haleluya, haleluya. Pakai apa Kak? Pakai gerakan. Iya, ada gerakan tangannya ya anak-anak. Ayo kita tetap berdiri ya Bunda. Iya, anak-anak juga tetap berdiri ya. Iya, karena kita akan memulai ibadah kita. Nah anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita memohon Tuhan untuk memberkati ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian bagi-Mu. Sekarang saatnya kami akan melakukan ibadah impa hari ini. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah ini hanya terjadi dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa kami. Haleluya, amin. Amin. Nah Bunda Rai, kita mau siap-siap dengar firman loh. Oh ya? Iya, anak-anak harus menyiapkan apa Bunda Rai? Pastinya pertama Alkitab Bunda. Ya, Alkitab, terus alat tulis ya supaya bisa catat ya Bunda ya. Kalau ada yang penting-penting. Iya, apa yang penting dari kakak layan yang jelaskan firman nanti anak-anak bisa catat supaya bisa ingat ya Bunda ya. Supaya anak-anak bisa bertumbuh ya Bunda. Iya, betul sekali. Sekarang sebelum kita memulai mendengarkan firman Bunda, kita akan bernyanyi loh. Oh ya? Ya, dari Kidung Ceria. Iya, dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Pakai gerakan ya Bunda? Iya, pakai gerakan ya. Anak-anak semua juga bergerak. Ayo kita berdiri lagi ya. Bunda. Iya, betul. Anak-anak semuanya sekarang duduk yang manis, tenang,
Karena kita akan memohon Roh Kudus untuk membimbing kita ya Bunda. Iya Bunda. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Bunda Rai. Supaya kita mengerti ya dengan firman yang akan dijelaskan nanti Bunda. Supaya Roh Kudus memimpin kita ya Bunda. Betul. Begitu juga dengan anak-anak yang ada di rumah Bunda. Iya Bunda. Nah anak-anak, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami memohon kepadamu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, begitu juga dengan kakak bunda yang akan membawakan firman hari ini, kiranya Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami, mengerti, terlebih kami dapat lakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Bunda, Iya Bunda. hari ini Iya. anak yang membaca firman itu dari Ranting Bukit Zaitun Bunda. Namanya Seva Maurencia Cesa. Ya, sekarang akan membaca firman dari kitab apa Bunda ya? Nehemia. Nah, Nehemia berapa? Nehemia 3 Ayat pertama 1 sampai 8. Temanya apa Bunda? Aku bekerja bersama-sama. Iya. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Bunda Putu. Nah, semua udah siap mau mendengarkan firman Tuhan ya? Sebelum kita buka Alkitab, dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8, pasti semua sudah tahu dong, kitab Nehemia itu terdapat di Alkitab Perjanjian Lama. Betul sekali anak-anak. Kalau anak-anak sudah temukan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, Seva Maurencia Cesa dari Ranting Bukit Zaitun. Kitab hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengacing-pengacing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Masulam bin Berekhia bin Mesezabeel, berdekatan dengannya Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Masulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengacing-pengacing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Merenot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya adalah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar.
Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Tema kita hari ini, Aku Bekerja Bersama. Hari ini, Bunda akan bercerita tentang seorang nabi yang taat dan setia kepada Allah, yaitu Nabi Nehemia. Apakah anak-anak pernah mendengar cerita Nabi Nehemia? Nehemia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta dari Persia. Tugasnya adalah mencicipi terlebih dahulu semua minuman yang akan diminum oleh raja dan menghidangkan minuman kepada raja. Nah, ada yang tahu nggak kenapa perlu dicicipi minuman raja sebelum diminum dan dihidangkan? Benar sekali anak-anak, karena nanti takutnya di dalam minuman itu ada racun atau minuman itu tidak sehat, sehingga menyebabkan raja keracunan dan jadi jatuh sakit. Nah, pada suatu hari Nehemia mendapat kabar dari saudaranya bahwa kondisi di tanah asalnya, yaitu Yerusalem, tinggal puing-puing saja dan semua keluarga dan teman-temannya dalam kesukaran. Setelah mendengar itu, Nehemia sangat sedih. Lalu ia berdoa, berpuasa, dan memohon belas kasihan Allah agar Allah menolong ia dan bangsanya. Nah anak-anak, suatu hari ketika Nehemia sedang memberikan minuman kepada Raja Artasasta, muka Nehemia terlihat muram dan sedih. Lalu raja bertanya kepadanya, "Nehemia, apa yang terjadi denganmu? Sedangkan engkau tidak sakit, tapi mukamu muram. Pastilah engkau sedang bersedih." Akhirnya Nehemia memberanikan diri untuk berbicara kepada Raja Artasasta. "Ya Raja, bagaimana muka hamba tidak akan muram? Kalau kota tempat nenek moyang hamba telah menjadi puing-puing dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Raja kemudian menjawab, "Jadi apa yang kau inginkan?" Dan Nehemia menjawab, "Raja, jika raja menganggap ini baik, utuslah hamba ke Yerusalem, ke kota nenek moyang hamba, dan berikanlah surat-surat bagi para bupati, supaya mereka memperbolehkan hamba sampai ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok itu kembali." Dan akhirnya Raja Artasasta mengizinkan Nehemia berangkat ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok di kota itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah 3 hari lamanya melakukan perjalanan, sampailah Nehemia di Yerusalem. Lalu ia mengelilingi kota itu dan mengumpulkan tua-tua kota itu dan menyampaikan maksud kedatangannya ke Yerusalem. Nehemia berkata kepada tua-tua itu, "Kalian telah melihat tembok Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan itu. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Allah, semua tua-tua dan orang-orang Yerusalem setuju dan siap untuk membangun kembali tembok itu. Tetapi ketika mereka memulai membangun kembali tembok itu, ada sekelompok orang yang tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Mereka menghina dan mengejek pekerjaan Nehemia dan orang-orang Yerusalem. Tetapi Nehemia dan seluruh orang Yerusalem tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Dan setelah beberapa hari mereka bekerja bersama-sama, seluruh tembok kota itu sudah berdiri dan selesai dibangun kembali. Walaupun dalam kesulitan dan rintangan yang mengganggu, mereka dapat menyelesaikannya karena Allah yang menolong dan menyertai mereka. Seluruh kota akhirnya bersorak, mengucap syukur dan bersuka cita. Nah, anak-anak yang hebat,
cerita Nehemia yang kembali membangun kota Yerusalem sampai di situ. Apa yang anak-anak pelajari dari cerita seorang Nabi Nehemia? Pertama, Nabi Nehemia adalah seorang yang tidak egois. Ia tetap ingat kepada bangsanya walaupun ia sedang tidak ada di sana. Ia tetap ingin membantu dan membangun kembali tembok kota Yerusalem, tanah nenek moyangnya. Kedua, Tuhan tetap memimpin orang-orang Yerusalem untuk menyelesaikan semua pekerjaan membangun tembok Yerusalem. Seperti cerita tadi. Walaupun Nehemia dan orang-orang Yerusalem diganggu oleh sekelompok orang yang tidak menyukai mereka, tetapi Tuhan tetap menolong dan menjaga mereka sampai akhirnya pekerjaan mereka selesai dan berhasil. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita, jika kita mau melakukan pekerjaan kita secara bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai dan dapat dikerjakan dengan baik. Contohnya, saat kita membantu orang tua membereskan mainan, kita bersama-sama dengan orang tua dan kakak atau adik-adik membersihkan mainan, pasti akan cepat terselesai dan semuanya pasti rapi dan tidak ada yang berceceran. Rumah menjadi rapi, bersih, dan mainan kita juga tersimpan dengan baik. 2. Dalam belajar, kita bisa melakukan bersama-sama walaupun anak-anak masih dalam belajar secara online. Bisa anak lakukan saling memberi semangat, bertanya pada teman yang sudah mengerti, dan saling mendukung dalam belajar bersama. Ini dilakukan supaya kita bersemangat belajar. Tapi jangan melakukan kerja bersama-sama dalam ujian atau ulangan. Itu adalah bentuk kerjasama dalam keburukan. Kita harus bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita bersama, bukan merugikan diri sendiri. 3. Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang juga masih dilakukan secara online, tidak bisa dikerjakan oleh pelayan sendiri. Perlu dukungan petugas lainnya juga, seperti ada yang bertugas jadi liturgos, ada yang bertugas baca Alkitab, bawain firman Tuhan, ada juga yang bertugas berdoa, dan anak-anak layan dari rumah bisa juga mempersembahkan puji-pujian secara solois dengan direkam dulu dari rumah, baru diserahkan ke kakak bunda layan, serta ada juga tim musik dan tim multimedia. 4. Saat ini anak-anak kan lagi liburan panjang nih. Sudah dapat raport ya. Raportnya pasti anak-anak semua pada bagus ya. Kalau tidak bagus jangan bersedih, harus rajin belajar. Nah, dalam masa liburan ini anak-anak bisa pergunakan waktunya, bisa membantu mama papa di rumah bersih-bersih rumah bersama-sama. Ada yang menyapu rumah, lap kaca, ngepel, nyapu halaman rumah, bersihin got, dan jika kita kerjakan bersama-sama dan bagi tugas, maka pekerjaan akan jadi ringan dan cepat selesai. Dan rumah kita juga jadi bersih dan terhindar dari penyakit. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian. Untuk aktivitas hari ini, Bunda kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari kitab Galatia. Anak-anak tahu kan, Galatia juga terdapat di Alkitab Perjanjian apa? Pinter, di Perjanjian Baru. Ayat hafalannya Galatia 6 ayat 2 yang bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak ingat ya, hafalin ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini.
Bunda ucapkan selamat hari Minggu. Anak-anak tetap berdoa, rajin mengikuti ibadah impas, baik itu secara masih online. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bunda, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman ya Iya, tentang Nabi Nehemia Ya, Nabi Nehemia itu mengajak kita untuk bekerja bersama-sama. bersama-sama. Membangun apa tuh Bunda? Membangun bait Allah. Iya. Ada tembok-tembok. Iya. Apalagi Bunda? Dan gerbang yang runtuh. terbakar. Iya, yang terbakar. Nah Bunda, untuk tadi kan kita harus bekerja sama. Nah anak-anak tadi disuruh mengerjakan tugas mungkin Bunda ya dari kakak Layan dan bundanya. Jadi anak-anak kalau nggak bisa minta tolong siapa ya? Pastinya sama papa dan Papa dan mama atau Kalau kakak ya? papanya lagi sibuk, bisa minta tolong sama kakaknya kakaknya juga ya. Ya anak-anak ya. Iya. Nah Bunda, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tibalah saatnya untuk kita Ya merespon firman ya Tuhan. dari Kidung Ceria. 183 bait Bait yang satu, pertama. Kita Kita satu di dalam dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Nah, tadi kita sudah menyanyi, sekarang tiba saatnya kita doa syafaat. Nah, doa syafaat kita sekarang akan dibawakan oleh Bunda Yus. Silakan Ya, Bunda Yus. terima kasih Bunda Rai. Anak-anak semua di rumah duduk yang manis, duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih bahwa hari ini kami anak-anakmu sudah mendengarkan firman tentang Nabi Nehemia yang mengajak kami untuk selalu bekerja sama. Ajarkan kami, anak-anakmu, untuk selalu bekerja sama, untuk selalu mendukung di dalam pelayanan, di dalam hidup kami sehari-hari juga. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini terjadi kelumpuhan ekonomi ataupun pandemi COVID-19, kiranya Tuhan mau memberkati, mau menjaga, memberi topangan, memberi semangat kepada orang-orang semua. Juga berkati papa dan mama kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, baik di rumah ataupun di luar. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini sedang sakit ataupun sedang bersuka cita. Engkau mau memberkati mereka, yang sakit Engkau mau sembuhkan, yang bersuka cita karena berulang tahun Engkau mau berkati agar mereka selalu mengucap syukur. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu, kami sudah menerima rapot, kami sudah menerima nilai-nilai terbaik dari kami. Dan di kemudian hari, di kelas yang baru, kami mau belajar lagi dengan baik, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang selalu patuh kepada orang tua, kepada guru, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai Ungkapan syukur syukur kita. Ya, kita sambil memberi persembahan kita bernyanyi ya Bunda dari Kidung Ceria 328 bait yang pertama. Judulnya apa, Bun? Ku berterima Ku kasih. berterima kasih. Berterima kasih atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Nah Bunda, Iya, Bunda. persembahan yang tadi sudah dikasih itu dibawa kemana ya? Oh, pastinya suruh minta tolong papa atau mama, minta tolong dibawa ke Gereja. anak-anak Iya. ya. Tuhan. Persembahan yang adik-adik atau anak-anak yang sudah berikan tadi. Iya. Kita bawa minta sama tolong orang papa tua. dan mama Mm-mm. untuk dibawa ke gereja ya, Bunda. Iya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Nah Bunda, sudah di akhir ibadah kita loh Bunda Nggak ya. terasa ya, Bunda. Iya, nggak terasa kita sudah mau ada di akhir ibadah. Tapi anak-anak di rumah harus tetap jaga diri, harus tetap melakukan firman Tuhan ya. Sudah didengar hari ini ya Bunda ya. Iya, supaya anak-anak juga harus tetap berdoa supaya kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa ketemu lagi ibadah Iya, Bunda bisa ya. bertatap Kangen muka. ya Bunda ya. Iya, kangen banget Bunda sama anak-anak. Nah, iya. Anak-anak kangen enggak ya sama kita-kita ya, Bunda? Iya, pastinya Iya, kangen iya. loh Bunda. Ya anak-anak, kita mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Bunda? 289. Ya, Yesus Yesus kawan kawan anak-anak. anak-anak. Oke, gerakan ya, Bun? Oh iya, ikuti gerakannya ya anak-anak di rumah ya. Yesus kawan anak-anak juga kawanmu. Bimbing tanganku, aku sertamu. Ya Bunda, sekarang kita mau berdoa ya. Semua anak-anak masih dalam posisi berdiri. Kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Ampuni salah dan dosa kami jikalau kami tidak serius dalam beribadah. Tapi kami mau ya Bapa, supaya kami dirubah menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu taat dan selalu dengar-dengaran. Seperti firman yang sudah disampaikan tadi. Juga berkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohonkan berkat bagi anak-anak-Mu di rumah, bagi kakak, bunda, dan Yanda di dalam impah hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, Bunda, yuk ibadah kita sudah selesai ya, Bunda. Iya, kita sudah selesai.
Nah, kita ada pesan ya untuk anak-anak di rumah ya Bunda ya. Pesannya apa ya Bunda? Iya, anak-anak harus tetap jaga diri di rumah, harus tetap memakan makanan yang sehat, harus tetap sehat, tetap bersemangat. Dan kalau keluar harus pakai masker. Kalau dari luar harus gimana ya Bunda? Oh, pastinya harus cuci tangan. Harus cuci tangan Pakai dengan Bunda. sabun dan air mengalir juga. Iya. Bajunya harus ganti ya Bunda Iya, ya, harus karena ganti, dari luar. Karena dari luar. Iya, supaya Bunda juga berharap dan berdoa supaya anak-anak di rumah tetap sehat. Ya, Bunda, Iya, Bunda. kita mau ucap Immanuel ya. Iya, Iya, kita hitung ya. Iya, bersama-sama ya Sama-sama Bunda. anak-anak juga di rumah ya, hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Anak-anak semua tetap semangat Bunda ya. Iya, pastinya. Tetap bersuka cita dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari